Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segit berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Setiap pernyataan itu kan harus disampaikan dalam bentuk dasar. Gitu. Kalau dana mengendap itu apa? Apakah dana mengendap itu dana yang tidak ada peruntukannya? Atau dana ada peruntuk? Teman-teman coba bayangkan ini, di sebuah desa, jalan hancur lebur. Anak-anak berangkat ke sekolah melompati kubangan lumpur. Di puskesmas tempat juga terjadi kelangkaan stok obat. Para pedagang di pasar kecil mengeluh sepi pembeli. Mereka semua menunggu janji pemerintah, janji perbaikan, janji bantuan, dan janji pembangunan. Sekarang bayangkan ini. Pada saat yang sama, uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki jalan itu, untuk membeli obat itu, untuk memberi modal usaha kecil itu, ternyata uangnya ada. Uangnya utuh, namun tersimpan rapi di dalam brankas bank. Uang itu tidur nyenyak di sana, dalam bungkusan mewah yang bernama deposito. Ini bukan dongeng, teman-teman. Ini adalah skandal 234 triliun. Kasus ini kini meledak di panggung nasional. Dua tokoh besar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terlibat dalam debat sengit yang membuka kotak Pandora bobroknya pengelolaan uang rakyat di level daerah. Ini bukan sekadar adu mulut, ini adalah pertarungan data yang mempertaruhkan nasib jutaan perut di level bawah. Semuanya bermula ketika Menteri Keuangan dengan data dari Bank Indonesia di tangan membongkar fakta yang mencengangkan. Ada 234 triliun dana milik pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga akhir September 2025. Mengendap adalah bahasa halus, teman-teman. Bahasa rakyatnya itu adalah uang itu diam, tidak dipakai, dan tidak dibelanjakan. Dan Purbaya tidak berhenti di situ. Ia merilis daftar 15 daerah dengan tabungan terbesar. Jawa Barat yang dipimpin oleh Deddy Mulyadi nangkring di posisi keempat dengan angka fantastis yakni 4,7 triliun. Dan kita tahu Gubernur Deddy Mulyadi kemudian meradang. Ia membantah keras. Ia mengaku sudah mengecek langsung ke Bank Jawa Barat dan mengklaim tidak ada sepersen pun dana APBD yang disembunyikan dalam bentuk deposito di sana. Tapi Purbaya tak goyah. Dengan nada dingin, ia menolak berkoordinasi langsung dengan Deddy. Saya bukan pegawai Jawa Barat, katanya. Kalau mau diperiksa, periksa saja sendiri. Begitu tugas Purbaya. Ia bahkan menyentil telak, menduga Deddy Mulyadi dibohongi oleh stafnya sendiri soal kebenaran data itu. Purbaya kemudian meminta Deddy untuk mengecek langsung datanya sendiri ke Bank Indonesia, sumber data yang sama yang ia pegang. Data Purbaya pun diamini oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menemukan angka serupa, yakni 215 triliun uang Pemda itu mengendap di bank. Teman-teman, perbedaan data yang tipis ini justru menguatkan satu hal. Uang Pemda memang banyak yang tidak terpakai dan malah nongkrong di bank. Bagi kita orang biasa, apa arti dari angka 234 triliun itu? Apa itu pertumbuhan ekonomi yang disebut-sebut tertahan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Bayangkan Pemda punya APBD atau punya anggaran 1 triliun. Anggaran ini adalah uang yang dikumpulkan dari pajak kita, dari retribusi parkir, dari kekayaan alam kita. Uang ini bukan milik gubernur atau bupati, teman-teman. Ini adalah uang rakyat. Rencananya uang 1 triliun ini dipakai untuk pertama membangun 100 km jalan. Kedua, memperbaiki 50 gedung sekolah. Dan yang ketiga, memberi modal sebanyak 5 juta untuk 1.000 pedagang UMKM. Saat Pemda mulai membelanjakan uang itu, inilah yang akan terjadi.
Pemerintah membayar kontraktor untuk membangun jalan, kontraktor membayar tukang batu, sopir truk, dan membeli semen serta pasir di toko material. Toko materialnya untung, tukang batunya dapat gaji, ia pakai uangnya untuk membeli bakso di pinggir jalan misalnya. Lalu pedagang bakso yang mendapatkan modal itu membeli daging di pasar. Dan lihat teman-teman, uang itu kemudian berputar dari Pemda ke kontraktor, ke tukang, ke warung, lalu ke pasar. Setiap putaran menciptakan lapangan kerja dan penghasilan. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi di level bawah bergerak, dapur rakyat kemudian bisa mengepul. Sekarang, apa yang terjadi jika uang 1 triliun itu tidak dibelanjakan dan malah mengendap di bank? Uang itu hanya diam di bank, jalan tetap hancur, sekolah tetap riot, pedagang bakso tetap kesulitan modal, tukang batu juga menganggur, toko material sepi, warung nasi lesu, dan ekonomi secara keseluruhan menjadi macet total. Inilah yang terjadi jika 234 triliun uang kita macet di bank, padahal tahun anggaran 2025 hanya tersisa 2 bulan lagi. Saya juga bingung ya teman-teman, bagaimana uang sebesar 234 triliun itu dibelanjakan oleh Pemda-Pemda ini dalam waktu hanya 2 bulan. Masalahnya ternyata lebih busuk dari sekadar lupa belanja atau administrasi yang lambat. Purubaya kini mengumumkan babak baru. Ada investigasi atas dugaan permainan bunga deposito. Apa maksudnya? Ada 2 jenis simpanan pemerintah daerah itu di bank. Yang pertama dalam bentuk giro. Ini seperti dompet ya teman-teman. Uang di sini dipakai untuk transaksi harian. Misalnya Pemda taruh di giro untuk bayar gaji PNS, bayar listrik di kantor, dan lain sebagainya. Bunganya sangat kecil atau nol teman-teman. Dan menurut saya ini masuk akal dan wajar dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun yang kedua yang paling tidak masuk akal itu disimpan dalam bentuk deposito. Ini seperti celengan berjangka. Uang kita itu dikunci selama 1, 3, atau 6 bulan. Selama dikunci, uang ini tidak bisa dipakai sama sekali. Sebagai imbalannya, bank kemudian memberi bunga yang jauh lebih tinggi kepada penyimpan atau dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Disinilah letak kecurigaan Purubaya. Pemda-pemda ini sengaja menaruh uang rakyat di deposito. Tujuannya untuk berburu bunga. Dan ini adalah ironi yang sangat menyakitkan. Pemerintah pusat jungkir balik mencari utang ke luar negeri yang bunganya kita tanggung untuk membangun. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah justru menabung uang yang sudah ada untuk mendapatkan bunga. Pemerintah kan tugasnya bukan mengumpulkan bunga dari tabungan. Begitulah kata Purubaya. Tugas kita adalah untuk membangun. Dan pertanyaan yang paling mengerikan itu pun muncul di benak saya teman-teman. Lantas bunga itu dipakai untuk apa dan untuk siapa? Apakah bunga miliaran rupiah itu kembali utuh ke kas daerah untuk dipakai rakyat? Atau apakah ini ada semacam permainan oknum-oknum tertentu? Apakah ada yang sengaja memperlambat proyek agar uangnya itu bisa diputar dulu di deposito? Apakah ada deal-dealan khusus antara Pemda dan oknum dari pihak bank? Menurut saya inilah yang harus diinvestigasi oleh Pak Purubaya nanti. Ini bukan lagi soal kelalaian administrasi, ini sudah mengarah pada dugaan sabotase ekonomi rakyat demi keuntungan segelintir orang. Yang jelas debat Purubaya versus Dedi ini bukan sekadar tontonan publik. Ini adalah alarm kebakaran. Mendagri Tito Karnavian sudah bilang, daerah yang belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya pasti lemah juga. Pantas saja kita masa hidup ini makin sulit ya teman-teman. Pantas saja ekonomi di level bawah ini tidak pernah bergerak. Uang kita ditahan di menara gading perbankan. Dan satu hal yang pasti teman-teman, kita tidak butuh gubernur dan bupati, wali kota yang jago menabung uang rakyat di bank. Kita butuh pemimpin yang jago membelanjakan uang rakyat tepat sasaran dan tepat waktu demi pertumbuhan ekonomi di level rakyat. Sebagai rakyat, investigasi 234 triliun ini wajib kita kawal teman-teman. Uang itu harus dipaksa bekerja sekarang juga. Karena di setiap rupiah yang mengendap itu ada hak rakyat yang tertunda. Ada jalan rusak yang harus segera dibangun. Ada perut yang menunggu untuk diisi.